Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Husin dengan NIM 2111290066, Prodi Tadris Bahasa Indonesia kelas 2D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi bunyi bahasa. Baiklah, yang pertama yaitu vokal bunyi. Bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari celah pita suara, lalu arus ujar hanya diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Yang contohnya yaitu bunyi huruf I, A, dan U. Yang kedua yaitu bunyi konsonan. Bunyi yang terjadi setelah arus ujar melewati pita suara diteruskan oleh rongga mulut dan mendapatkan hambatan dari artikulator aktif dan pasif. Yang contohnya yaitu satu bunyi huruf B yang terdapat hambatan kedua bibir. Yang kedua yaitu bunyi huruf D, hambatan dari ujung lidah dan gigi atas. Yang ketiga yaitu bunyi huruf G, hambatan dari belakang lidah dan langit-langit. Yang ketiga ada bunyi semi vokal yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal lalu diakhiri secara konsonan, dengan contoh bunyi huruf W dan Y. Yang keempat yaitu ada bunyi oral dan bunyi nasal. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan keluarnya arus ujar. Bila arus udara melalui rongga mulut maka disebut bunyi oral. Bila keluar melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Contohnya yaitu bunyi huruf M dan N. Lanjut, yang kelima yaitu panjang dan bunyi pendek. Perbedaan kedua bunyi ini didasarkan pada lama dan tidaknya bunyi itu diartikulasikan. Bisa dikatakan tinggi rendahnya pada suatu bunyi tersebut. Yang keenam yaitu bunyi rangkap dan bunyi tunggal. Bunyi rangkap yang disebut dengan diftong, sedangkan bunyi tunggal yang disebut dengan monoftong. Contohnya bunyi rangkap yaitu A dan I, lantai dan cerai. Contoh bunyi rangkap konsonan yaitu K dan I, klasik dan kelitika. Yang ketujuh yaitu bunyi agresif dan bunyi ingresif. Perbedaannya adalah bila arus udara datang dari dalam seperti paru-paru maka disebut bunyi agresif. Bila datang dari luar maka disebut dengan bunyi ingresif. Contohnya yaitu P, T, K, dan S yang terdapat dalam bunyi India dan Afrika. Yang terakhir yaitu ada geminat dan homorgan. Geminat yaitu rentetan artikulasi yang sama sehingga dalam pengucapan menimbulkan ucapan bunyi yang panjang. Contohnya yaitu Allah dan Assalamualaikum. Sedangkan yang homorgan yaitu bunyi yang terbentuk dari alat dan daerah artikulasi yang sama. Yang contohnya yaitu konsonan alveolar T dan N. Sedangkan bila-bilal P, B, dan M. Palatal C dan N.
Mungkin hanya itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.